Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam, Bapak. Pak. Iya, di pertemuan ketiga malam ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Yang minggu kemarin kita kan sudah bisa install CI-nya, lalu mengkonfigurasi CI-nya. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke konsep dasar dari CI itu sendiri, yaitu konsep dari view model controller. Oke, saya share dulu ininya, materinya. Ya, ini seperti ini ya. Oke, view model controller atau biasa dikenal MVC. Ini sebetulnya dasar dari sebuah framework yang ada saat ini. Nah, bila dilihat dari pengertiannya adalah sebuah pola desain atau desain pattern, ya, desain pattern arsitektur untuk pengembangan aplikasi yang memisahkan atau mengelompokkan beberapa kode program sesuai dengan fungsinya. Jadi MVC ini membagi aplikasi ke dalam 3 bagian, yaitu fungsi model, view, dan controller. Model itu berfungsi untuk kode-kode database, view berfungsi untuk tampilan, dan controller berfungsi untuk mengatur komunikasi antara model dan view-nya. Nah, di sini penjelasan lebih detailnya. Jadi model adalah kode-kode yang tadi saya sudah singgung. Ya, di sini bisa berupa kode-kode bisnis atau data yang biasanya berhubungan langsung dengan database untuk memanipulasi datanya, seperti insert, update, delete yang biasanya kita kalau lakukan di PHP native itu kan pakai ini ya, select SQL gitu ya, select, update, pakai perintah-perintah SQL. Nah, kode-kode untuk apa? Untuk memanipulasi database ini disimpan di sebuah model atau kode programnya tetap namanya menggunakan PHP, tapi hanya pengelompokannya aja. Pengelompokannya berada di folder model. Nah, waktu minggu kemarin kan sudah dijelaskan ya, mana folder model, mana folder view, lalu mana folder controller. Yang intinya sebetulnya pada dasarnya sama, bahasa PHP juga, cuman hanya pengelompokan supaya dari sisi security dan sisi programming lebih terstruktur. Oke, lalu view itu merupakan bagian untuk menampilkan logic tampilan. Jadi kalau untuk tampilan seperti HTML, CSS, ya, JavaScript, itu disimpannya di folder view. Lalu kalau di controller itu untuk mengatur hubungan antar model dan bagian view. Nah, controller ini berfungsi untuk menerima request dan data dari user, kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Nah, kalau dilihat di sini diagramnya seperti ini ya. Jadi di sini ada misalnya kelompok view, ya. Lalu ada, sebentar saya mute dulu, ada yang bocor. Nah, di sini ada view, ada model, dan ada controller. Di sini controller di sini berfungsi yang menghubungkan antara kode-kode yang ada di model atau data-data yang di request oleh view. Jadi view nanti merequest ke controller, dari controller dia akan ngeproses ke model, lalu dari model dia akan mengambil data yang dibutuhkan, dikembalikan lagi ke controller, dari controller baru dikembalikan lagi ke view. Nah, antarmuka yang ada pada aplikasi itu adalah view. Jadi kalau controller itu tidak terlihat oleh user langsung, begitu juga model, tidak bisa diakses langsung oleh user. Tapi yang diakses oleh user pengguna itu adalah view. Jadi kalau model dan controller ini hanya programmer ya, hanya programmer yang bisa yang hafal jalurnya seperti apa gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau user di sini sih sebenarnya lebih ke logiknya yang tadi sudah saya jelaskan, tapi di sini dalam bentuk diagram ya.
Misalnya begini, di sini ada index.php. Nah, di index.php ini adalah file yang pertama kali dieksekusi di CI. Nah, index.php ini kan berada di ini ya, di folder root ya, di folder root. Nah, dari indeks PHP ini dia akan meneruskan ke routing root. Nah, makanya waktu kita ngedit config.php mengedit file yang ada di dalam folder config itu kan ada kita setting root ya. Nah, di sini fungsinya routing di sini dari index dia akan mengakses ke routing, lalu dia akan mengakses ke bagian security-nya. Nah, baru dia mengakses ke controller. Nah, dari controller dia akan dilempar ke view. Dari view mungkin masuk ke cache-nya dan dikembalikan lagi ke index PHP. Nah, di index PHP inilah yang akan tampil di user. Jadi sebetulnya secara tidak langsung user itu tidak berhubungan dengan file yang tadi. Yang misalnya view, model control itu tidak berhubungan secara langsung. Jadi ada layer-layernya yang fungsinya sebetulnya untuk security. Jadi kalau si file view-nya sendiri, walaupun yang pertama kali nanti berhubungan, tapi dia melalui jalur dulu. Jalurnya ya melalui controller dulu. Nah, dari controller inilah dia akan mengatur komunikasinya. Misalnya ke model, atau ke library, atau ke helper, atau ke plugin, atau ke script-script yang dibutuhkan. Nanti setelah ini diolah oleh controller, baru dikirim ke bagian view. Nah, dari view itu hanya khusus menampilkan saja. dari view ini setelah ditampilkan baru bisa dilanjutkan ke usernya gitu. Jadi logikanya kayak begitu ya, antara view, model, dan controller. Nah, ini sebetulnya diagram yang secara rincinya. Kalau tadi sih secara singkatnya seperti itu. Baik, sampai di sini kita break dulu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sepertinya belum ada, Pak. Baik, kalau nggak ada, mulai siapkan ininya ya, komputernya ya, aplikasinya mulai disiapkan. Ya. Kita mulai mulai praktek ya. Nah, atau sebelum maju masih ada yang mau bertanya? Tadi sepertinya ada yang open mic. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut aja, Pak. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Coba kita praktek. Di sini ada kode program ya. Kode program di sini kita coba bikin controller ya. Nah, ini kira-kira bisa nggak diketik? Pakai Sublime, Pak. Ya, pakai Sublime, pakai editor yang ada di komputernya. Nah, yang pertama kali itu masuk ke folder application ya, controller, lalu bikin file namanya hello controller.php. Nah, ini nama filenya. Lalu ini sedikit sih kelasnya, ini sebetulnya banyaknya ininya apa namanya? Pesan message-nya yang banyak, tapi sebetulnya sedikit, cuma berapa baris nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 7 baris lah ya. Nah, ini coba diketik dulu nih biar kelihatan buat buat prakteknya ya. Jadi ini kalau saya jelasin file hello controller ini kita akan membuat sebuah controller ya dengan kelas, nama kelasnya adalah hello controller. Ingat, nama kelas itu harus huruf besar. Jadi kalau huruf kecil itu biasanya bermasalah ya di CI-nya, karena CI sendiri bikin aturan seperti itu.
Begitu juga nama filenya. Nama filenya harus sama dengan nama controllernya. Ya. Lalu belakangnya jangan lupa tambahkan ekstensi CI controller. Nah, ini sih belakangnya. Ini kan deklarasi tentang si kelasnya, ya, yang CI controller ini. Nah, lalu di dalam si kelas itu ada function index. Nah, function index di sini dia akan nge-load file hello model. Nanti kita akan bikin hello modelnya juga. Nah, dari hello model nanti diambil datanya, nah, dan seterusnya di sini dikirimkan ke view. View-nya, nama view-nya adalah hello view. Nah, di sini berupa data. Silahkan dicoba dulu ya. Kurang lebih sekitar berapa menit nih? 5 menit mungkin bisa ya? Oke? Dicoba ya? Ya, coba. Silakan. Bila ada yang mau bertanya, silahkan ya.
Nah, ini versi codingannya ya. Kalau ini cuman keterangan-keterangan sih. Ini keterangan-keterangan ya, ini keterangan. Jadi kodenya cuma ini aja nih, kode 1 2 3 4 5 ya. Ini sisanya cuma keterangan aja juga untuk pembelajaran sih. Jadi adanya di ini ya, di folder controller, bikin nama filenya hello controller. Buru Jian itu. Jian. Siapa di burung? Goblok. Lucia, kenapa? Ya, ada yang udah selesai? Belum, Pak. Belum. Kalau sudah selesai ada sedikit lagi. Udah itu kita bikin modelnya. Oke, gimana? Oh, masih ada yang mau masuk nih. Oh, Lela. Oke, gimana? Kita lanjut. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini kan controllernya ya. Public, function, index. Nah, this load model hello model. Nah, hello model ini nama dari modelnya. Nah, berarti kita harus bikin
file namanya hello model.php. Jadi ini harus sama persis. Kalau sini .php-nya nggak ada karena langsung nama filenya yang dipanggil ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini masuk ke folder hello ya, masuk ke folder model, lalu klik kanan new file. Nah, lalu bikin script lagi, isinya seperti ini. Ini nggak banyak nih, cuma gini aja. Class hello model extend CL model, lalu hello world. Ya, silakan dibikin dulu. Oke, sudah? Sedikit kan ini? Ya, gimana? Sudah selesai? Belum, Bapak. Belum? Oke. Kalau ini kelas, sama ya, bikin kelas juga huruf besar depannya hello model ya. Nama kelasnya dan nama filenya harus sama. Dan huruf depannya harus huruf besar. Ini ada public, terus ada $str. Nah, ini sebetulnya variabel ya, variabel di PHP. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sekarang kita bikin view. Kan tadi udah model ya, sekarang kita bikin view. View-nya namanya hello view. Ini sesuai dengan di controllernya. Nah, saya buka lagi yang controllernya ya, hello controller. Nah, di hello controller kan tadi bikin hello model ya. Nah, sekarang si model itu nanti dari hasil itu disimpan di sebuah variabel yang namanya model. Variabel ini nanti juga disimpan lagi menjadi sebuah string ke variabel s. Nah, variabel s disimpan ke sebuah file variabel array. Nah, jadi ciri khasnya kalau array itu ada sikunya ya. Ada sikunya, terus di sini itu beda nih. Kalau array di PHP itu bisa pakai indeks dan bisa pakai nama. Nah, ini dia pakai nama, namanya text. Nah, indeks gitu ya, indeks array-nya. Tapi variabelnya adalah data. Nah, dia ngambil dari sini. Lalu
setelah dari sini, ini data tersebut dikirim ya, dikirimkan ke file hello view. Nah ini, perintahnya seperti ini, this load view. Jadi artinya dia harus nge-load sebuah file view yang namanya hello view. Nah berbeda dengan model dan controller. Kalau model dan controller kan itu berupa kelas. Kalau hello view itu berupa file tampilan. Jadi bisa bentuknya seperti HTML atau PHP ya. Nah, kita lihat si hello view-nya seperti apa. Nah, ini cuma gini aja. Jadi isinya seperti HTML head gitu ya. Nah, lalu di sini echo text. Nah, teks ini dari mana? Teks ini dari controller. Nah, ini teks. Nah, ini ya. Teks ini dikirim ke sini. Nah, ditampilkan ke sini. Jadi dia bisa nyambung gitu. Ya. Oke, silakan diketik dulu nih sedikit kok ini ya. Udah itu nanti kita coba running. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai. Oke. Nah, kalau udah selesai, kita buka browser kita ya. Browsernya. Nah, kita buka browsernya, ketik di sini localhost CI. Oh, lupa nih, saya belum aktifin ininya. Localhost-nya sebentar. Examnya belum saya aktifkan, lupa. Aktifkan dulu. Oke, sudah. Lalu refresh ya. Nah, ini kan ya. Ini kan tampilan awalnya ya. Nah, karena kita sudah bikin controller baru ya. Kita sudah bikin controller baru. Nah, kita tinggal panggil controller kita dengan cara index.php. Nah, ini kan yang tadi dijelaskan ya. Si index PHP itu dia akan berbicara dengan controller. Slash nama controller kita apa? Itu yang tadi kita bikin tuh adalah hello ya. Hello
Word slash, bentar, saya jadi lupa nih. Hello controller. Hello controller. Hello controller. Nah, ini nama controllernya, lalu nama fungsinya. Karena dia nama fungsinya indeks, bisa ditulis bisa enggak, tapi saya ikut aturan baku dulu ya, kita tulis aja. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, lihat di sini kan nama controllernya ya. Nah, ini sih nama fungsinya. Nah, nama fungsinya dia akan menampilkan yang ada di view. Nah, ini sebetulnya si Hello World ini adanya di view. Tampilan ini kalau kita lihat di sini nggak berhubungan langsung kan dengan file view-nya. Justru yang ngatur si controllernya. Gitu. Nah, sampai sini kira-kira paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kira-kira dari kodenya ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak, kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Pak, error, Pak. Errornya kayak gimana? Coba tunjukin. Ini saya, kalau bisa share screen, silahkan sebentar saya atur dulu. Ini, Pak. Bentar, saya lihat dulu ya. Mana Apakah ada codingan yang salah? sebelah mana ya? Soalnya ngejumnya di HP, Pak, bukan di laptop. Iya, ya, nggak apa-apa. Ini saya coba buka ininya dulu. Nah, oke. Parse error. Inspect. Ini sih sebetulnya kurungnya kurang nih. Kurung kurawal tutupnya kurang. Coba lihat di di modelnya, file model di line 5. Oh, di model. Ini kan ada tulisan syntax error unexpected token. Nah, itu. Coba lihat, cek di line 5-nya, lihat codingannya. Coba. Di examnya coba. Model apa ya? Nah, ini di models ya, models. Line 5, titik koma. Udah di save nih, udah di save belum nih? Model. Oh iya, belum di save. Belum di save. Ya coba jalanin. Soalnya kalau masih bulat itu belum di save. Nah, jalan ya. Nah, oke, sip. Jalan. Makasih, Pak. Yo, ada lagi. Siapa lagi? Pak. 404, Pak. Sudah bisa? Masa gini, Pak? Error. Oke, coba lihat gimana. Bentar, Pak. Ini Kelihatan nggak, Pak? ya, coba agak deketin dikit. Nggak kebaca. Undefined apa nih? Bisa deketin dikit lagi, nggak kelihatan soalnya tulisannya jadi nggak ke message undefined variable this. Oke, hello controller itu line 11 apa tuh, coba lihat. Hello controller PHP. Nah, di file controllernya lihat di line 11. Hello controller. Nah, di controllernya lihat di line 11-nya ada apa itu. Model. 11. Nah, itu salah ngetik tuh, harusnya this. Oh iya. Bukan yes ya. Typo, Pak ya. Nah, this hello. Nah, oke. Coba jalanin. Oke, Pak. Oke, sip. Nah, memang kalau coding kayak gitu, salah-salah ngetik, error dia. Sensitif, Pak ya? Padahal salahnya cuma titik koma kurang gitu, atau kurung-kurung kulawal gitu ya.
Nah, tapi ya begitu, kalau belajar coding memang harus seperti itu. Bapak maaf tadi Ya. untuk ngeceknya Gimana? localhost apa ya Pak? Untuk mengaksesnya? Ya, Untuk mengaksesnya nih, di ini. Nah, ini untuk mengaksesnya localhost, indeks PHP dulu ya. Indeks PHP dari si aplikasinya. Lalu nama controllernya. Nah, lalu di sini nama fungsinya gitu. Baru jalan. Ya, kelihatan? Bisa nggak? pakai error Pak. Nah, errornya gimana? Iya, harus dideketin ya. Sok, deketin dulu. Gini Pak. Nah, errornya apa nih? Parse error, expecting, tutup kurung. Tuh, tutup kurungnya kurang di line number 2. Di hello controllernya. Controllernya lihat di line 2. Ini Pak. Line Yang ini. 2. Nah, ya itu bukan kurung ini ya. Bukan kurung biasa tapi kurung kurawal harusnya. Oh iya Pak. Iya, harusnya kurung kurawal. Salah, ganti. Kurung kurawalnya kurung kurawal buka. Nah, yang tutupnya berapa yang Iya bawah? Pak, makasih. Oke, dah. Bapak, Ya, gimana? error. Mana? Errornya kenapa? Coba lihat. Bapak masih error. Kenapa errornya? Baca dulu tuh errornya Malah kenapa. kayak gini, Pak. Oh, not found. Not found. Coba lihat URL di atasnya. Iya. URL di atasnya coba lihat. Apa tuh? Takutnya salah ngetik. Apa ya? CI index PHP hello controller index. Ini ngetiknya benar nggak nih di apa di filenya? Coba lihat di nama file controllernya ada nggak? Di file apa examnya? Exam apa namanya? Sublime. Coba cek di Sublime-nya apa udah bener nggak ngetiknya. Kalau yang Melisa coba lihat errornya apa di line berapa itu. Bentar Pak. Ya, silakan. Sok yang lain, kalau yang ada yang masih error Gini silakan. Pak. Ya gimana? Coba bentar saya lihat. Mana ya? Nah, oke, coba dideketin apa nih? Nah, benar tuh. Kita sebagai pakai Apa nih? Belum, coba mundur dikit. Mundur dikit nggak kebaca. Unable apa tuh? Message unable to locate model user specific. Berarti hello modelnya nggak ada nih, nggak ditemukan katanya. Ada nggak file hello-nya? Itu tulisannya apa? Hello-nya 2 ya. Hello model. Coba lihat di itunya. Di modelnya benar nggak? 1 Pak. Nah, iya salah. Berarti nggak ketemu sama dia. Harus sama persis. Apa nih tulisannya hello-nya 1? L-nya 1? Iya. Hello mod. 2 Pak. Hello model. Ekstensi AI model. Udah benar sih. Tapi naruhnya di folder ini nggak? Folder model nggak? Oh, di folder model, Pak. Iya. Naruhnya di folder model. Jangan di folder controller. Kan itu file model. Oh. Kirain, Pak. Iya. Oke, coba. Udah, Pak. Udah bisa. Udah bisa? Yang tadi error udah bisa? Udah, Pak. Oke, sip.
Yang lain gimana? Udah? Ada lagi? Kita lanjutkan ke latihan yang lain. Kalau saya kirim file di WA group, bisa diterima nggak? Supaya lebih cepat. Bisa, Pak. Nah, yang lain gimana? Di WA group saya kirim. Soalnya kalau yang latihan ini agak-agak panjang nih. Jadi saya khawatir kalau diketik jadi pada salah nanti gitu. Biar Saya langsung kirim. kopas aja. Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Boleh, Pak, boleh. Oke, saya kirim di WA group filenya ya, file contoh latihannya. Nih, saya kirim dulu sebentar. CI mana ya kemarin tadi? Applications kok CI? Sorry. Oh, sebentar. Ada di sini. Sebentar. Controller, input form. Ya, itu saya sudah kirim file di WA group ya. Coba dilihat. Bentar, coba share. Nah, ini saya udah kirim ya. Ini ada 5 file. Ini silakan dicoba, nanti saya bahas. Ini file form input PHP itu ditaruhnya di controller. Ini di controller ya. Nah, ini di folder controller. Ini folder controller, lalu ini di folder view ya. Ini juga di view. Nah, kalau yang dua ini ya, yang ini buat folder baru ya. Nah, kalau yang dua ini yang dua ini bukan CI. Yang ini bukan CI ya. Yang ini juga bukan CI. Nah, oke. Nah, yang form.php yang ini dan yang tampil data ini bikin aja satu folder di htdocs. Foldernya misalnya form input gitu ya. Nah, nanti dijalankan. Jadi latihannya itu kita akan bikin aplikasi yang mirip seperti ini, mirip yang form dan tampil. Jadi dia kayak ngirim data dari sini, input data, lalu dikirim ke sini ditampilkan. Nah, ini kan versi PHP native-nya.
Nah, sementara kalau versi CI-nya kayak gimana? Nah, ini versi CI-nya. Ya, nanti kalau sudah tercopy di komputernya baru bisa saya jelasin. Silahkan di copy dulu. Bapak, Pak. Oke, apa sudah? Sudah dikopikan? Halo Pak. Ya. Ya, gimana? Itu yang tadi yang bukan CI di kopinya kemana Pak? Yang bukan CI itu dikopikannya bebas aja. Ini kalau gitu disamain aja ya. Ini ada sih penjelasannya. Nah, ini ya. Buat folder baru dalam folder htdocs dengan nama form input. Nah, lalu si form inputnya itu isinya ini form.php. Kodenya ini, yaitu yang tadi saya gak bagikan. Kalau ini saya suruh ketik, kayaknya nggak akan beres nih semalam ini. Soalnya banyak itu, jadi mending dibagiin aja. Jadi langsung saya jelasin. Jadi bikin folder baru aja, form input, isinya form.php dan tampil data.php. Nah, ini dua file ini. File ini. Foldernya di htdocs, Pak. Ya, di htdocs. Nah, ini. Buat folder baru di htdocs. Maaf Pak, tadi nama filenya apa ya? Nama filenya form.php dan tampil data. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Nah, kalau sudah nih, saya coba akses ininya ya, aplikasinya ya, yang tadi udah dibagikan. Ini kan yang tadi ya, kita ganti localhost. Nah, bukan di CI-nya, tapi yang tadi di. Sorry, tadi saya naruh ini. F-nya besar apa? Bebas sih, mau besar mau kecil nggak masalah. Oh, jadi ini hanya penamaan Hanya folder contoh aja, Pak aja. ya? Ya, ini hanya contoh aja. Apa namanya? Contoh aplikasi lah. Nah, form input ya. Nah, nah contohnya ini kan kayak gini ya. Kalau kita akses form input, kalau klik di sini form, nah ini ada form nih. Isinya kayak begini form. Kalau misalnya saya nulisin nama, misalnya saya tulis nama saya Yudi, terus di sini saya klik jenis kelaminnya laki-laki.
Lalu di sini katakanlah ya, saya kasih bebas ya tanggal lahirnya misalnya berapa nih ya, 199 gitu ya. Nah, di sini passwordnya bebas lah, ini hanya untuk menunjukin aja. ASDF misalnya. Nah, lalu saya simpan. Data-data ini ya, data-data ini akan pindah ke sebuah file atau akan dikirim dengan metode POST. Ya, dengan metode POST. Nah, ini dikirim lalu ditampilkan di file tampil.php. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat skripnya, ya ini saya buka di sini CI, ini saya buka dulu. Nah, sebentar. Oke, ini saya close aja, share-nya ketutup otomatis. Nah, ini, nah, form input. Nah, si form input itu isinya apa? Nah, ini saya lihat ya, bisa dilihat di sini yang tadi saya bagikan ya. Tinggal dibuka aja, ini saya jelasin sedikit. Nah, di sini isinya berupa form dengan action-nya bakal dikirim ke tampil data.php dengan metode POST. Jadi ini yang ada di dalam tag form itu berupa input-input data. Input-input data yang akan dikirim ke sebuah file namanya tampil data.php. Nah, ini ya. Nah, tampil data.php ini, nah di sini kalau di input itu kan ada name ya. Name itu adalah nama variabel. Kalau ini kan kalau kita lihat skripnya ini masih ke skrip bukan PHP tapi skrip HTML. Nah, ini can name-nya tuh variabelnya nama. Nah, terus di sini ada name, ini untuk radio button ya. Radio button kan ada dua pilihan yang berada di dalam lingkup ini, nanti salah satu yang aktif. Nah, namanya pasti sama, tapi nanti ada pilihan gitu. Terus tanggal lahir, kasih nama juga TGL lahir. Dan password saya kasih nama juga password dengan type-nya password supaya dia kehapus. Lalu ada form tombol submit. Nah, tombol submit ini tipenya submit, saya kasih ganti nama simpan. Kalau reset itu untuk reset tulisannya. Begitu submit dikirim, nah si variabel-variabel ini, nah ini variabel-variabel yang ini nih ya, ini JK, nama yang sudah kita klik gitu ya. Nah, sebentar. Iya, saya lanjut lagi sebentar, ada masalah. Nah, ini dikirim ke tampil data. Nah, di tampil data itu diterima dengan metode POST. Nah, metode POST-nya cirinya seperti apa? Dia akan menangkap si variabel tersebut. Yang ditangkap tuh namanya harus sama. Nama ya, nama variabelnya JK tapi harus ada tulisan $_post dan disimpan ke variabel baru namanya ini ya $txt nama. Nah, ini sudah mulai pakai PHP untuk nyimpen datanya. Nah, ini pakai post semuanya ditampung di sini. Nah, setelah ini ditampung baru ditampilkan. Nah, ditampilkannya menggunakan PHP echo txt nama ya. Nah, ini kalau kita bikin program pakai PHP native, artinya nggak pakai CI, langsung terkirim gitu. Seperti ini. Nah, cuma kalau kita lihat di browser itu kan file ya. Nah, ini kan berupa file. Kelihatan kan, oh filenya ada di sini gitu. Nah, artinya bisa dilacak gitu. Kalaupun yang bisa ngehack ya dia bisa tahu nih filenya ini gitu. Nah, itu PHP native kerugiannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di CI seperti apa prosesnya, bisa nggak kita bikin kayak gini? Tentu bisa. Cuman memang harus jalan ke sana sini dulu, tapi pada dasarnya bisa gitu ya. Pada dasarnya bisa. Nah, kalau dilihat apa yang pertama kali dibuat? Nah, kita kan sudah bikin nih tampil data dan yang tadi itu ya, form PHP ya. Nah, itu kita bikin form PHP. Si form PHP ini kan dua tampilan yang berhubungan dengan user. Nah, otomatis dua tampilan ini ditaruh di folder view. Nah, kita taruh di folder view. Tapi nanti kita modifikasi. Nah, bedanya apa? Misalnya ya. Kalau kita lihat di sini, nah view, saya udah masukin
Nah, supaya ngebedain lah, ini kan namanya form. Saya bedain di sini form pakai underscore view. Sebetulnya bebas sih penamaan karena view itu hanya untuk tampilan. Bedanya apa? Hampir sama ya, hampir sama. Cuman bedanya di form itu, kan, kalau yang di form ini kan dia langsung nembak si ininya ya, si apa file PHP-nya. Kalau di CI itu dia nembaknya ke controllernya. Nah, ini berarti kan harus ada controller yang namanya controllernya apa nih? Ada input view dan di sini ada function. Functionnya tampil data. Lalu di sini ada base URL. Nah, inilah kenapa kita harus nge-setting dulu waktu kemarin ya. Base URL-nya apa? Yaitu yang apa localhost terus CI. Nah, itu yang kita harus setting ya. Sebentar. Sebentar, saya setting dulu. Nah, ini bedanya ya. Kalau di form view dia nembak langsung ke file. Kalau ini dia nembaknya ke controller. Nah, nembaknya ke controller. Sekarang kalau bawahnya sama nggak? Sama persis bawahnya. Ini kan yang form yang awal nih, form inputan. Nama sama persis ya. Ini juga radio button juga sama ya, sama Pak, belum persis. muncul Ya. share screen-nya. Nah, ini Belum ya. muncul share screen-nya, Pak, masih Nah, di ini ya. Ini ya. Nah, view data. Nah, ini lihat yang tadi ya, lupa saya share. Yang tadi itu kan langsung ya nembaknya ke sana. Kalau yang di form view ya, yang di di CI, ini kan yang form yang bukan CI. Kalau ini yang CI, bedanya di sini nih. Nih, di form. Form action. Kalau ini di form action dia nembak langsung ke tampil data.php. Sementara kalau yang ini dia nembaknya ke controller. Controllernya namanya form view. Kelihatan ya yang ini ya? Ya, kelihatan ya? Oke, halo, kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang Kelihatan. bagaimana proses selanjutnya? Kalau bawahnya sama nggak? Sama persis bawahnya. Nggak ada yang dirubah. Name, tetap name ya. Terus ini variabel-variabel ini tetap name. Nah, ini si variabel-variabel ini yang ditembak ke si controller ini dengan metodenya sama post juga gitu. Metodenya sama post juga. Nah, bedanya itu. Jadi kalau yang di CI dia nembaknya ke controller. Nah, sekarang kita lihat controllernya seperti apa. Ya, ada controller. Sorry, ini yang tadi. Nah, form input. Ini controller yang udah saya bikin. Nah, tadi ada function tampil data ya. Tampil data. Jadi kita mau nggak mau di controllernya kita harus bikin sebuah fungsi yang namanya tampil data. Dan otomatis nama controllernya juga ada form input. Ini sama nih. Jadi kita bikin lagi kelas form input supaya nggak error nih yang tadi yang di form view ini. Nah, ini kan dia maunya controller form input dengan function ini nih tampil data ya. Nah, jadi kalau di sini nama kelasnya atau controllernya form input, nih harus nama form input berada di folder controller dengan function tampil data gitu. Nah, tampil data gitu. Nah, si tampil data ini dia akan nembak menampilkan ke sebuah view lagi yang namanya tampil data underscore view. Dengan data-data yang sudah diterima dari yang tadi tuh, yang pertama ya, yang form view pertama ya, yang form view pertama. Nah, ini kan diterima nih dari si form view. Nah, ditampung nih, variabelnya ditampung ke sebuah array, sebuah variabel array. Namanya data. Jadi ini sebetulnya bebas nih namanya, cuman supaya lebih gampang aja kasih nama data. Terus ini dikasih indeks nih. Ini sebetulnya indeks. Bisa aja kita tulis di sini 1, 2, 3, 4 gitu bisa ya. 0, 2, 3. Karena di PHP itu penamaan indeks itu bisa berupa string atau bisa berupa angka.
Nah, kalau di PHP itu enaknya gitu. Jadi kita bisa kasih nama sesuai dengan nama variabel yang sebelumnya. Nah, nama variabel sebelumnya apa? Nama, udah samain aja supaya nggak pusing sih sebetulnya. Ini nama masuk ya. Nah, perintahnya ini nih ketika mau menerima file yang di-post. File yang di-post dari file sebelumnya. File yang di-post dari file sebelumnya menggunakan this input post nama. Nah, dia harus ada variabel nama yang dikirim dari si form_view ini. Nah, begitu. Oke, nah dari sini, ini kan udah nih ditampung. Nah, setelah ditampung di sebuah array, jadi kenapa harus ditampung di sebuah array? Karena si tampil view ini, sebuah file view ini, dia hanya menerima sebuah file array, supaya bisa lebih banyak ya, lebih dari satu gitu. 1, 2, 3, 4 masuk ke sini, seberupa array. Nah, kita balik lagi nih, kita balik lagi ke tampil data underscore view. Nah, di sini tinggal ditampilkan aja. Ditampilkan, penerimaannya sama persis. Ini ya tampil data. Nah, ini tampil data view, ini tampil data yang sebelumnya. Ini sama persis, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan. Jadi hanya penambahan di controllernya aja. Nah, itu ya perbedaannya antara yang native dan yang CI. Nah, tadi saya kelewat, si form view sendiri ini sebelum dia tampil, ini kan nggak mungkin langsung tampil kita ketik form view, nggak gitu. Kita harus ketik controllernya juga untuk menampilkan ini siapa. Nah, balik lagi, controller yang menampilkan itu adalah si ini, input form controller ya. Nah, perintahnya kayak gini, saya sengaja taruhnya di index karena dia yang pertama kali di loading itu adalah si function index. Nah, function index dia akan loading form view ya, form underscore v. Nah, setelah dia tampil lalu kita isi, setelah kita isi nanti dia kirim lagi ke tampil data. Dari tampil data dia kirim lagi ke view tampil data seperti ini. Nah, sekarang gimana cara aksesnya? Kita lihat ya. Nah, ini kan tampil yang sebelumnya itu kan yang tampil view ya. Nah, ini yang sebelumnya kan yang bukan CI. Nah, kalau dengan CI, otomatis kita harus tampilkan CI-nya, lalu index.php-nya, lalu nama controllernya. Nah, nama controllernya apa tadi? Form input ya. Form input, lalu index. Nah, gitu ya. Ini sama persis kan? Kalau saya tulis nih. Jadi ya. Nah, bebas aja lah. Misalnya begitu. Nah, simpan. Nah, sama persis ya. Sama persis tampilannya, tapi tekniknya berbeda dan di sininya pun berbeda. Lihat. Yang lihat di sini hanya si controllernya. Kita nggak tahu ini filenya apa gitu. Kalau yang taunya hanya si programmer aja. Tapi kalau seorang user, dia nggak akan tahu ini filenya file apa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Memang agak ribet ya, tapi memang seperti itu CI. Konsep model view controllernya itu benar-benar ngeproteksi si filenya. Gitu. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, silakan. error nih Pak. Apa errornya? Nggak muncul nih Pak. Nggak muncul kenapa? Errornya seperti apa? Call to under ini Pak nih. Sebentar, saya lihat dulu. Undefined function base URL. File name. Ini artinya mana coba? Geser coba call undefined function base URL. Nah, ini artinya si base URL-nya belum di-setting. Belum di-setting nih. Coba nih kopikan nih dari mulai sini nih kopikan. Nih yang atasnya ya, yang atas tuh, yang atasnya tuh yang di address-nya. Oh, yang dikopikan ini tuh. ya? Yaitu, tapi dikopikannya hanya sampai CI aja. Oh, Dari sampai CI, dari localhost ke CI, atau copy dulu semua deh, nanti dihapus bisa.
Copy Oh, dulu iya. semua. Copy dulu semuanya, di copy. Semuanya copy. Lalu buka Lalu yang di ini ya. buka di folder config base URL. Nah, config Config. terus di config.php. Nah, coba lihat di situ ada nggak base URL. Cari. Nah, config base Base URL. Nah, URL. coba agak geser sedikit supaya kelihatan. Saya nggak kelihatan. Oh, ini. Ya, coba lihat. Geser. Nah, itu masih kosong kan? Nah, harusnya di situ paste. Oh, ini. Paste yang tadi. Nah, HTTP localhost hanya sampai si I-nya aja. Yang sisanya hapus. Ini apa ya? Ya, sampai si I slash-nya gitu. Oke. Ya, kayak gitu. Oke. Coba save ya, boleh. Silakan save, jalanin. Yuk. Masih, Pak. Oh, slash-nya kelebihan. Oh, selesai kelebihan. Jadi kelebihan tadi harusnya satu aja. Nah, itu. Save. Masih, Pak. Harusnya jalan dong. Tapi di sini di ini nih, Pak, di form V-nya. Line number 5. Nomor 6. Number 6 apa nih? Coba lihat line number 6-nya. Harusnya nggak error kok. Karena form view number 6 itu untuk ini. Coba ke bawah lagi. Ini index sebentar, index HTTP localhost base URL-nya. Coba lihat. Udah sih, udah benar. Sebentar ya. Masih. Ini nih, Pak. Oh, harusnya pakai ini nih. Sorry, harusnya pakai slash lagi. Kurang slash. Yang tadi yang apa? Yang config itu kurang slash. Yang config mana, Pak? Yang config tadi, yang config. Bener tadi yang Oh, yang awalnya ini. harusnya kurang slash ya. Yang config. config.php. PHP ini. Bukan. Nah, ya itu. Nah, itu kurang ini apa? Nah, kurang slash. Nah, udah save. Ya, save aja. HTTP. Pak. Masih, Pak. Masih ya. Form input. Form input index. Undefined ininya nih. Udah di save belum tadi si itunya? Udah, Pak. Udah di save. Coba di si apa? Index PHP aja di aksesnya. Karena yang saya ketik yang buat itu nggak error sih, sebetulnya udah jalan. Nah, itu coba jalanin dulu, takutnya nggak ke refresh. Nah, ini udah jalan. Terus buka lagi yang tadi. Coba Kenapa, klik Pak, lagi. putus-putus? Buka lagi yang tadi, yang barusan index.php, terus form view. Takutnya ini apa, catch-nya masih jalan, jadi nggak ini. Input index. Halo, putus. Pak, maaf, Pak, Ya, DC. ya. DC ya. Dulu aja bentar ya, Pak. Udah jalan belum? Belum sih, Pak. Harusnya jalan sih. Di line 6 itu kan sebetulnya ini. Iya, line gini. Cuman ini. Base URL. Iya, base URL, echo base URL, tampil Form data, input. form input, tampil data. Punya saya juga sama, Pak. Nah. Iya, Pak, sama, Pak.
Kenapa pada sama? Di line 6 juga sama, Pak. Lainnya. Oke, sebentar. Coba lihat di autoload-nya. Enggak, autoload-nya sudah. Roots-nya udah. Sebentar ya. Database enggak ya. Oh ini. Coba buka autoload. Autoload-nya buka. Di folder config autoload. Halo? Ya, Pak. Ya, bisa. Nah, ini tambahkan ini. Sebentar. Takutnya ini belum ke setting nih. Saya khawatirnya belum ke setting. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, ini nih. Di bagian autoload helper, URL, dan form. Nah, ini. Ininya ditambahin di helpernya. Saya curiganya belum ke setting ininya. Di config autoload. Nah, coba kalau udah coba di setting. Ini isinya untuk form dan untuk URL. URL itu fungsinya untuk menghubungkan file satu dengan file yang lain. Kalau form untuk input formnya. Kayaknya sih itu gara-gara itu belum di setting. Ya Pak, udah bisa tadi sama Udah error. jalan ya? Nah, udah Ya. jalan. Errornya udah hilang sekarang. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, oke, ya Makasih ya, berarti Pak. itu ya helpernya ya, berarti yang belum. Oke. Sip. Jadi ya itu settingan autoload sama config-nya jangan sampai lupa, ini untuk URL. Tadi saya lupa ngasih tahu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, berarti kalau controller itu hanya untuk mengarahkan, Pak ya? Iya, dia fungsinya kayak yang pengontrol ya, mengontrol semua aktivitas. Jadi mau ngambil data, ini kan kita belum pakai model ya. Maksudnya modelnya kan tadi hanya baru ini aja, hanya baru variabel, belum dari apa namanya database. Nanti kita latihan pakai database. Jadi benar-benar si controller itu fungsinya jembatan gitu, jembatan antara si model dan view-nya. Nah, kalau yang aplikasi yang barusan kita bikin itu kita tanpa model, jadi hanya view dan controller aja. Nah, tapi jalurnya kan dari view dulu, dari indeks PHP, dari indeks PHP di ke controller, nge-request kan, yang default view-nya yang mana gitu kan, si apa indeks PHP-nya. Nah, dari si indeks PHP-nya itu dia langsung ngelihat nih di setting kan di apa di aplikasi kita. Bentar. Mana ini? Nah, di aplikasi kita si default controllernya itu kan sebetulnya welcome ya. Tapi karena kita ketik form input, nah dia nyari function index ada nggak? Nah, ini function index ada, berarti ini default yang pertama kali dijalankan ketika index.php itu dipanggil. Nah, ini pertama dijalankan, ketika ditambahkan form view nanti dia langsung loading ini. Dari sini dia nembak lagi ke sini, udah itu baru balik lagi gitu. Itu ya. Kalau untuk semua halaman itu disimpan di view, Pak? Semua halaman yang berhubungan dengan user itu ada di view. Oh, view itu untuk yang user aja berarti ya? Ya, untuk tampilan user itu view. Makanya yang tadi saya contohkan, dua aplikasi yang berbeda yang kita bikin di native, itu semuanya ditaruh di view kan? Gitu. Taruh di view, tapi ada controllernya untuk ngatur gitu. Jadi pembedaannya sama yang native itu tidak ada nama file aslinya, Pak ya? Seperti Ya. .php gitu Ya, ya? .php-nya nggak kelihatan, nggak tahu ini yang mana gitu, ditaruh di mana gitu kan. Yang kelihatan tuh cuman si itunya aja, si function yang ada dalam controller. Itu pun sebetulnya bisa nipu ya. Maksudnya gini, nih saya liatin dulu ya. Nah, ini pun sebetulnya bisa menipu karena ini juga bisa berupa folder. Nah, jadi kalau di dalam folder controller nih, kita bikin folder lagi. Ini bisa masuk lagi folder. Nah, jadi bisa
bahasa benar-benar si file itu disembunyiin, bahkan si controllernya pun bisa jadi tersembunyi. Jadi kalau yang nggak ngerti, yang misalnya bukan programmer, dia nggak akan tahu ini apa benar controller, apa benar ini function atau folder gitu kan. Nah itu enaknya gitu kalau pakai view model controller gitu ya. Gitu. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira paham ya? Apa fungsi DCI seperti apa ya? Iya, Pak. Oke, nah saya ingin ngasih penjelasan sedikit tentang library ya, library dan helper. Kan kemarin tuh saya ngasih tahu nih harus disetting library-nya apa, terus helpernya apa gitu ya. Bedanya apa sih gitu. Nah sebetulnya dasar perbedaannya kalau library itu dia berupa kelas, ya isinya berupa kelas-kelas library. Tapi kalau apa namanya helper itu hanya berupa fungsi, jadi fungsi-fungsi aja yang dipanggil gitu. Jadi nggak berupa kelas. Bedanya di situ sih. Dan kita bisa bikin helper atau kita bisa bikin library. Nah, itu aja sih bedanya kalau misalnya ada yang bertanya-tanya kok apa bedanya helper sama library. Bedanya itu. Kalau library isinya kelas yang di dalamnya ada fungsi-fungsi. Kalau helper itu langsung fungsi tanpa kelas gitu. Itu aja sih. Nah, helper fungsinya biasanya untuk beberapa fungsi yang dibutuhkan aja, tapi kalau library itu lebih luas, jadi lebih banyak gitu kalau library. Makanya dikelompokkannya berdasarkan kategori kalau library. Misalnya yang berhubungan dengan email, nah itu library email yang dipanggil. Apa berhubungan dengan session, nah itu library session yang dipanggil. Seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira materinya cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, Cukup, oke. Pak. Cukup ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya malam ini ya. Bisa langsung dicoba-coba nanti ya. Nah, sebelum di close, ini saya biasa kita mau screenshot dulu yang hadir ini hari ini. Ya, saya screenshot dulu. Kalau yang mau dibuka ininya apa? Kameranya. Kameranya, nah, open kamera, ngegaya-gaya dikit gitu ya. Oke, siap-siap. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi yang di halaman kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah semuanya ke capture. Oke, terima kasih ya sudah ikut kuliah malam ini. Semoga materinya bisa bermanfaat. Tolong dipelajari ya, diulik-ulik gitu ya. Nanti minggu depan kita mulai masuk lagi materi baru, tapi ya sedikit-sedikit tentang CI. Ya, oke. Saya rasa cukup dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa bisa jadi bahan pelajaran. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Iya, sama-sama. Yo, di end meeting dulu ya. Ya, Bapak. Ya, Pak.